Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu hari, Abu Nawas sedang mengajar murid-muridnya. Lalu seorang wanita tua penjual kahwa dan pemuda berkebangsaan Mesir berkunjung ke rumah Abu Nawas. Mereka mengadukan kelakuan Tuan Kadi. Setelah mendengar aduan mereka, Abu Nawas menyuruh murid-muridnya pulang dan membawa teman-teman mereka kembali pada malam yang sama sambil membawa cangkul, penggali, kapak, dan martil serta batu. Murid-murid Abu Nawas merasa heran, namun mereka begitu patuh kepada Abu Nawas. Dan mereka merasa yakin gurunya selalu membuat kejutan dan berada di pihak yang benar. Pada malam harinya, mereka datang ke rumah Abu Nawas dengan membawa peralatan yang diminta oleh Abu Nawas. Berkata Abu Nawas, "Hai kalian semua, pergilah malam hari ini untuk merusak rumah Tuan Kadi yang baru jadi." "Hah? Merusak rumah Tuan Kadi?" gumam semua muridnya keheranan. "Apa? Kalian jangan ragu, laksanakan saja perintah gurumu ini," kata Abu Nawas menghapus keraguan murid-muridnya. Akhirnya dirusaklah rumah Tuan Kadi. Melihat banyak orang merusak rumahnya, Tuan Kadi segera keluar dan bertanya, "Siapa yang menyuruh kalian merusak rumahku?" Murid-murid itu menjawab, "Guru kami, Tuan Abu Nawas yang menyuruh kami." Tuan Kadi pun marah besar dan melaporkan perusakan rumahnya kepada raja. Dipanggillah Abu Nawas ke istana. Sang baginda bertanya, alasan Abu Nawas memerintah perusakan rumah Tuan Kadi. "Hai Abu Nawas, apa sebabnya kau merusak rumah Tuan Kadi itu?" Abu Nawas menjawab, "Wahai tuanku, sebabnya ialah pada suatu malam hamba bermimpi bahwasanya Tuan Kadi menyuruh hamba merusak rumahnya. Sebab itu tidak cocok baginya. Ia menginginkan rumah yang lebih bagus lagi. Ya karena mimpi itu, maka hamba merusak rumah Tuan Kadi." Baginda berkata, "Hai Abu Nawas, bolehkah hanya karena mimpi sebuah perintah dilakukan? Hukum dari negeri mana yang kau pakai itu?" Dengan tenang Abu Nawas menjawab, "Hamba juga memakai hukum Tuan Kadi yang baru ini, tuanku." Mendengar perkataan Abu Nawas, seketika wajah Tuan Kadi menjadi pucat. Ia terdiam 1000 bahasa. "Hai Kadi, benarkah kau mempunyai hukum seperti itu?" tanya Baginda. Tapi Tuan Kadi tidak menjawab. Wajahnya nampak pucat, tubuhnya gemetaran karena takut. "Abu Nawas, jangan membuatku pusing. Jelaskan, kenapa ada peristiwa seperti ini?" perintah Baginda. "Baiklah Baginda, beberapa hari yang lalu, ada seorang pemuda Mesir datang ke negeri Baghdad ini untuk berdagang sambil membawa harta yang banyak sekali. Pada suatu malam, ia bermimpi kawin dengan anak Tuan Kadi dengan mahar sekian banyak. Ini hanya mimpi Baginda, tetapi Tuan Kadi mendengar kabar itu langsung mendatangi si pemuda Mesir dan meminta mahar anaknya. Tentu saja pemuda Mesir itu tak mau membayar mahar hanya karena mimpi. Nah, disinilah terlihat arogansi Tuan Kadi. Ia ternyata merampas semua harta benda milik pemuda Mesir, sehingga pemuda itu menjadi seorang pengemis gelandangan dan akhirnya ditolong oleh wanita penjual kahwa. Jelas Abu Nawas. Baginda masih belum percaya 100% dengan perkataan Abu Nawas. Maka ia memerintahkan Abu Nawas agar memanggil si pemuda Mesir. Berkata Baginda Raja, "Hai anak Mesir, ceritakanlah hal-hal mengenai dirimu sejak engkau datang ke negeri ini."
Ternyata cerita pemuda Mesir itu sama dengan cerita Abu Nawas. Bahkan pemuda itu juga membawa saksi, yaitu Pak Tua pemilik tempat dia menginap. Kurang ajar, ternyata aku telah mengangkat seorang kadi yang bejat moralnya. Baginda sangat murka. Kadi yang baru itu dipecat dan seluruh harta bendanya dirampas dan diberikan kepada si pemuda Mesir. Setelah perkara selesai, kembalilah si pemuda Mesir itu dengan Abu Nawas pulang ke rumahnya. Sang pemuda sangat berterima kasih kepada Abu Nawas dan berniat memberikan ucapan terima kasih. Namun Abu Nawas menolaknya. Ketika sang pemuda kembali ke Mesir, ia menceritakan kisahnya dan Abu Nawas pun menjadi terkenal di sana. Itulah kisah Abu Nawas mendemo Tuan Kadi. Semoga video ini menghibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.